Angkat tangannya, Bu. Hati-hati, ini di Jawa Barat ini sedang ada ala khatarin azim. Sedang ada bahaya besar. Pengalaman di Purwakarta bagaimana saya dan kawan-kawan, para kiai, para ulama di Purwakarta, saudara, melawan habis-habisan agar Purwakarta tidak dijadikan sebagai kota berhala, saudara. Dan saya tidak mau terjadi ke Jawa Barat ini, saudara. Kalian cap berhala, silakan pergi kamu, tinggalkan bumi Nusantara. Tinggalkan bumi Indonesia, silakan bergabung ke Yaman sana, bergabung dengan pasukan-pasukan Yaman, pulang ke Tarim sana semua. Anak turunanmu dan pengikutnya kalau nggak betah, nggak suka di Indonesia. Nggak usah ngatain, menghina-hinakan adat istiadat budaya kita sebagai berhala. Saudara-saudaraku semuanya, khususnya di Jawa Barat, hati-hati. Sampean semua hati-hati, panjenengan semuanya. Bukan berhati-hati dengan apa yang tadi disampaikan oleh Rizik Syihab, tapi justru kalian semua, panjenengan semua, sedulur semua di Jawa Barat harus hati-hati dengan sosok orang Rizik Syihab ini. Karena dialah yang akan memusuhi aset budaya Nusantara kita, khususnya aset-aset budaya leluhur, budaya diluhung dari Jawa Barat. Jangan biarkan siapapun, apalagi hanya seorang keturunan imigran dari bangsa asing dari Yaman, ingin mengacak-acak budaya sampean semuanya dengan menuduhnya sebagai berhala. Ingat, Rizik Syihab ini negara Indonesia. Ini negara yang berdasarkan Pancasila. Negara yang melindungi para pemeluk agama dan keyakinan masing-masing sesuai dengan ajaran agama dan keyakinannya. Negara ini melindungi setiap pemeluk agama dan keyakinan, melindungi praktek peribadatannya, melindungi budaya-budaya asli leluhur Nusantara. Kalau kalian mengatakan ini berhala, pergi minggat kamu dari Indonesia. Jangan ganggu keutuhan, kenyamanan warga Jawa Barat di dalam menjalankan agama dan keyakinannya mereka. Saya katakan, saya warning yang harus hati-hati warga Jawa Barat dengan orang sosok-sosok model Rizik Syihab ini. Kan jelas-jelas ingin mengusik, ingin merusak budaya adiluhung kita dengan mengatakan berhala. Bagi Anda mungkin berhala, silakan, tapi jangan pernah ganggu warga Jawa Barat di dalam memegang, menjalankan, melestarikan budaya-budaya Jawa Baratnya. Kalau kalian tidak setuju, cukup sudah diam, nggak usah ikut-ikutan. Tapi jangan sekali-kali mengganggu ritual peribadatan keyakinan yang ada di tanah Nusantara ini, termasuk Jawa Barat. Paham? Inilah negara Pancasila. Inilah negara kesatuan Republik Indonesia. Negara yang menyatukan berbagai macam perbedaan, berbagai macam agama, berbagai macam keyakinan. Apalagi kalau itu budaya, aset bangsa, kekayaan kita di Nusantara ini. Kalian cap berhala, silakan pergi kamu, tinggalkan bumi Nusantara. Tinggalkan bumi Indonesia, silakan bergabung ke Yaman sana, bergabung dengan pasukan-pasukan Yaman, membasmi Yahudi Israel di sana, silakan. Gak usah hidup di tanah Nusantara yang kaya akan perbedaan, kaya akan budaya, kaya akan adat istiadat. Cangkeme ngomong sekepenak baik-baik, berenggolang hisan mengenenggo. Memberhalakan budaya-budaya Nusantara, enak saja. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Sekali lagi, kita harus bangga dengan adat istiadat, budaya adiluhung, agama dan keyakinan kita masing-masing. Kita wajib meyakini agama yang kita laksanakan, apapun itu agamanya, adalah yang benar. Wajib itu sebagai sebuah keyakinan yang ada dalam hati kita masing-masing. Saya warga Islam, umat Islam. Saya Muslim, saya warga Nahdlatul Ulama. Saya meyakini bahwa ajaran Islam versi Nahdlatul Ulama adalah yang paling pas menurut saya, yang paling benar menurut saya. Tapi bersamaan dengan itu, saya juga menghormati keyakinan agama umat lain. Apapun, tidak hanya Islam, tidak hanya yang beda aliran. Tetapi saya bersamaan dengan itu tidak akan mengatakan, mengklaim bahwa kalian salah, kalian masuk neraka, kalian nyembah berhala, enggak. Saya mempersilahkan. Keyakinan adalah ranah yang sangat privat antara manusia, antara hamba dengan Tuhannya. Setiap orang punya pengalaman spiritual,
punya ideologi keyakinan agama masing-masing. Kita wajib menghormati ideologi agama keyakinan yang ada pada tetangga kita, saudara kita. Apapun agamanya, itu ranah yang sangat privat bagi mereka masing-masing, bagi kita masing-masing. Jangan ganggu. Kalau setiap orang pemeluk agama merasa paling benar, kemudian memberhalakan, mengkafirkan, menyalahkan agama dan keyakinan orang lain, pecah perang saudara kayak di Timur Tengah itu. Padahal sesama muslim, bro, sesama muslim, gara-gara mengatakan yang diyakininya dia paling benar, yang lain munafik, kafir, akhirnya perang saudara nggak berhenti gedutan baik, pokoknya goblok-goblok, mendo-mendo, lengop-lengop, orang kok bersekolah. Afghanistan, lihat, setengah abad lebih hanya rebutan politik, mengatasnamakan agama, mengklaim yang paling benar, yang menang diajar yang kalah, dan seterusnya bergantian. Akhirnya generasinya generasi goblok-goblok, bisa mateni wong, ngasa bedil, ngasa golok. Apa Indonesia pengen begitu? Kalau Rizik Syihab, kamu nggak suka dengan Indonesia yang kaya akan budaya, kaya akan agama, kaya akan adat istiadat, nggak usah hidup di Jawa Barat, nggak usah hidup di Bogor, hidup di Yaman sana, hidup di Suriah sana, hidup di Afghanistan. Pulang ke Tarim sana semua. Anak turunanmu dan pengikutnya kalau nggak betah, nggak suka di Indonesia. Nggak usah ngatain, menghina-hinakan adat istiadat budaya kita sebagai berhala. Biarkan saudara-saudara kita yang punya agama, punya keyakinan, adat istiadat masing-masing menjalankan dengan enak, menjalankan dengan nikmat, enjoy sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kita hormati. Kalau perlu kita saling bantu setiap perayaan, keyakinan, ritual yang berbeda-beda itu, agar semua bisa hidup dengan damai, dengan tentram, menjalankan syariat dan keyakinannya masing-masing. Setelah itu kita berbaur bersama-sama dalam kegiatan, aktivitas keseharian, kerja kita keseharian. Itu lebih baik. Dengan pola seperti itu kita saling menghormati, saling guyub rukun, saling membantu. Nanti kita bisa hidup tentram dan damai di tanah Nusantara ini. Kalau sudah damai, kita bisa menjalankan syariat, agama, dan keyakinan kita masing-masing tanpa harus diganggu oleh keyakinan, oleh kelompok umat agama lain. Bro, belajar Pancasila enggak kalian? Belajar tentang Bhinneka Tunggal Ika enggak kalian? Kalau Anda enggak setuju dengan Bhinneka Tunggal Ika, sekali lagi, hengkang, angkat kaki dari bumi Indonesia. Pergi ke tanah leluhur kalian yang kalian puja-puja di Tarim sana, Yaman sana. Kalau nggak sabar, lama-lama kalian diusir dari tanah Nusantara. Sudah numpang, bikin gaduh, bikin ribut. Jangan tanya kalau warga Nusantara udah bangkit mengusir kalian. Nggak ada 1 minggu selesai. Jumlah kalian itu hanya 100 ribuan. Sekali lagi, jumlah keturunan imigran Yaman dari kelompok Balawi ini hanya 100 ribuan di Indonesia. Yang ngomong 4 juta, siapa kemana? Goblok, lengop. Silakan kalau ada berani coba-coba ganggu budaya, ganggu agama, ganggu kehidupan berbangsa dan bernegara di atas tanah Nusantara ini. Anda bisa jadi debu, bisa jadi tepung, hai keturunan imigran Yaman. Kalau Anda terus-terusan mengganggu, bikin gaduh di Indonesia, gak usah pakai lama kalian. Silakan kalau berani coba-coba. Anda bisa jadi tepung, jadi debu dihajar oleh seluruh putra Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Laut Indonesia luas, di Banyumas, di Cilacap, Nusa Kambangan luas. Sebelahnya lautan luas untuk menenggelamkan kalian satu persatu itu masih omber. Urusah pecicilan, urusah gemagusan. Tak gitu siji guys, sesuai kalau emosi kalian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.